Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian pada maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya dan taufiknya pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada segmen kajian pada maghrib ini. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada usatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalah kenabiannya, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini melanjutkan materi terkait akidah akhlak yang dimana akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansari MSc PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah beliau akan menyampaikan materi tentang apa-apa saja yang dapat merusak dan juga membatalkan keimanan. Baik Bapak Ibu, agar lebih berkah kajian pada maghrib ini, kita buka membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti habis ini ada sesi tanya jawab, Ustaz. Langsung ada pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Langsung saja Ustaz. Ini pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustadz, apa parameter untuk mengetahui bahwa orang Nasrani yang minta masuk Islam betul-betul dari hatinya sendiri, bukan karena ada kepentingan bersifat dunia? Syukran. Monggo tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, yang dapat bergabung secara online yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama mengaji. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam pengajian ini dapat menambah pemahaman, wawasan dan semangat ya beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana materi induk dalam kajian yang diamanahkan kepada saya, yaitu pembahasan akidah akhlak. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana mensyukuri nikmat Allah, ya toh. Lalu yang selanjutnya ya kita bicara tentang hak menentukan hukum hanyalah hak Allah, ya. Tidak boleh kita ya berkeyakinan bahwa hak menentukan hukum itu, syariat itu adalah manusia, ya. Kemarin ya, pada pekan yang lalu hari Kamis ya, ada dua pertanyaan yang kalau tidak salah yang belum bisa kita jawab ya, karena waktu sudah habis ya. Pertama, pertanyaan dari saudara Nurul Haqqi ya. Mudah-mudahan bersama kita pada saat ini. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan, apa parameter untuk mengetahui bahwa orang Nasrani yang minta masuk Islam betul-betul dan dari hatinya sendiri, bukan karena pada kepentingannya ya yang bersifat dunia. Ya, memang persoalan hati, keadaan jiwa itu ya, keadaan pikiran, keadaan hati seseorang itu
selain Allah hanya dirinya yang tahu. Tahu, Ustaz. Kita cuma ya bisa menangkap gejala yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati. Ya, lalu juga terkait dengan keinginan seseorang untuk masuk Islam. Masuk Islam. Bagaimana apa parameternya? Ya, parameternya kita hanya bisa menangkap hal-hal yang bersifat zahir, ya, yang bersifat konkret. Umpamanya, ya kita kenal sudah lama atau mungkin juga tidak, tapi ya tahu-tahu dia mengemukakan umpamanya ada niatnya untuk masuk Islam, ya. Dia berniat untuk masuk Islam dan dia minta untuk diislamkan, ya toh. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengetahui hatinya? Kita tidak tahu. Kita hanya menangkap apa yang ya bisa kita dengar, apa yang bisa kita lihat. Ya, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dilihat, ya kan begitu. Kita husnuzan saja, ya toh. Kalau dia minta, saya mau masuk Islam, oh ya baik, ya kita boleh bertanya, benar-benar ingin masuk Islam. Kalau dia jawab iya, ya sudah, kita hanya mencatat, ya kan, mencatat, ya toh. Nah, tentu kita bertanya, ya kan gitu, kita bertanya, ya Anda tulus tidak masuk Islam? Atau kita boleh bertanya, mengapa Anda masuk Islam? Ya. Boleh kita bertanya untuk mengetahui, untuk mengetahui jawabannya. Sebabnya. Nah, yang kita bisa tahu jawabannya, bukan hatinya, bukan hatinya. Sehingga kita mencatat apa yang menjadi jawabannya. Oh, saya ikhlas tanpa paksaan apa? Siapa? Enggak. Ya, saya mau masuk Islam karena umpamanya saya ragu terhadap Kristen, boleh. Ya, kita catat saja alasan-alasannya untuk masuk Islam itu apa. Selama alasannya itu benar menurut tinjauan agama, ya toh, bukan karena dunia, paksaan, ya toh, juga sama. Bukan karena paksaan, karena la ikraha fiddin kemarin sudah saya bahas, surat Al-Baqarah ayat 256, ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Makanya kita catat, ya, apa latar belakangnya, keinginannya. Oh, saya ragu terhadap, kok saya punya keyakinan Islam ini yang benar. Apa yang mempengaruhi Anda mengatakan yang benar? Mungkin bisa diceritakan banyak, ya kan? Nah, itu yang kita catat. Nah, kalau sudah alasan yang dikemukakan itu adalah alasan yang memang ya diperintahkan oleh Islam, mukhlisin lahuddin, kan, ikhlas kamu dalam menerima Islam itu, ya toh. Nah, setelah dia baru kita proses, ya. Dan dia kita tunggu, dia gejalanya dia kan minta dia yang aktif. Gitu, bukan kita yang aktif, tapi dia yang aktif datang minta dibantu diproses untuk masuk Islam. Berarti ada keinginan itu. Kita husnuzan saja dan kita doakan semoga hatinya ikhlas, ya kan? Karena persoalan hati itu bukan wewenang kita, ya kan? Kalau kita ragu, kalau kita ingin mereka itu betul-betul tulus, ya kita doakan supaya betul-betul dia masuk ke Islam itu karena memang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, untuk mengetahui ya bahwa dia benar-benar Islamnya, nah baru ada parameter, ya kan? Parameternya apa? Kalau tadi kan parameternya alasan, ya toh? Alasan dia masuk Islam apa? 1, 2, 3 ini. Nah, bila alasannya itu sudah sesuai dengan agama, artinya bukan alasan keduniaan, ya toh? Karena itu dilarang, bukan karena faktor keduniaan, ya toh? Ya, faktor apa? Kesadaran, pikiran, ya toh? Dan ketulusan. Nah, begitu ya. Itu. Nah, setelah itu bagaimana kita mengetahui umpamanya dia benar-benar Islam apa enggak? Kan gitu. Apa cuma Islam KTP? Kan gitu ya. Apa Islam formalistik?
Nah, mungkin dia mau masuk Islam karena ingin masuk di suatu lembaga, suatu usaha yang memang milik Islam. Kan banyak, ya toh. Antara lain juga ya Muhammadiyah, yang luar Muhammadiyah juga banyak lembaga-lembaga ya organisasi-organisasi Islam yang mendirikan apa namanya usaha-usaha keduniaan ya yang bersifat keduniaan itu ya. Nah, yang kedua setelah dia menyatakan Islam, setelah diproses, disyahadatkan ya, tentu kita akan melihat keseriusannya itu. Ada indikator ya, ada ciri-cirinya dia betul-betul ingin sebagai muslim yang baik ya. Tentu fenomenanya ya, katakan indikatornya lah. Ya, indikatornya, tanda-tandanya pertama, dia mesti aktif belajar. Nah, gitu. Belajar apa? Ya belajar Quran. Ya. Kalau dia belum bisa sama sekali, nah, kalau seperti dulu mahasiswi saya itu begitu dia niat masuk Islam, sebelum masuk Islam dia belajar dulu. Nggak ada yang menyuruh dia karena dia merasa, nah ini betul-betul orang cerdas ini. Artinya, kitab agamanya kan berbahasa Arab, aku harus bisa membacanya dulu. Nah, gitu. Setelah dia bisa membaca Quran, baru dia minta disahadatkan, gitu. Nah, ini kalau itu satu contoh ya kan, karena keseriusannya kan gitu. Nah, sekarang kalau dia sudah masuk Islam, sudah disahadatkan, ya tinggal dilihat ya indikatornya, gejalanya seperti apa. Oh ya, ternyata dia serius belajar Quran ini. Ya, dia datang mendatangi guru atau mendatangkan guru. Kalau dia orang punya, ya toh, dia mengundang guru untuk mengajarnya pagi, siang, sore, umpamanya kan. Ya, kalau dia tidak mampu, kena biayanya tinggi, dia mendatangi guru-guru untuk belajar Quran, terus sekaligus belajar sholat. Nah, karena apa? Ya kita kan waktu tak masuk Islam itu kan kita biasanya diberikan pengarahan, ya, supaya kita berislam itu harus dengan ilmu, ya kan gitu. Ya pahami ya Islam itu dengan baik ya kan begitu. Nah, pertama ya harus bisa baca ya kitabnya orang Islam, ya kan, Al-Quran. Nah, terus kalau dia sudah serius begitu berarti dia tenanan ini, ya kan. Nah, terus kedua belajar sholat, ya kan. Belajar sholat. Bahkan ada orang ya di negara superpower itu dia melihat orang sujud begini kok bagus ya, cuma dilihat itu, dia tertarik dengan gerakan-gerakan sholat kok. Nah, kedua ya dia belajar sholat ya, karena sholat itu ibadah utama di dalam Islam. Ibadah yang paling inti. Nah, gitu. Kalau kita lihat gejala-gejala itu, indikator-indikator itu berarti ini serius ini. Ya toh. Terus yang ketiga cirinya ya rajin mendatangi majelis-majelis taklim, ya, pengajian-pengajian ya, di tempat dia tinggal atau di tempat lain, ya kan. Kalau tidak ada di tempatnya, dia pergi menghadiri majelis-majelis taklim, ya toh. Nah, itu indikator-indikator orang yang serius untuk masuk Islam. Nah, gitu ya. Jadi bahkan mungkin dia banyak mendatangi ya ustadz-ustadz atau orang-orang yang dipandang paham Islam, banyak bergaul ya, memperluas pergaulannya kepada orang-orang Islam, terutama di kampungnya. Dia secara terbuka, ya kan, ya toh. Walaupun terbukanya tidak seperti Sayyidina Umar ya. Kalau Umar bin Khattab itu terang-terangan. Ya, begitu dia menyatakan Islamnya di rumah Arqam bin Abil Arqam ya pada tahun ke-6 itu dari kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, lalu dia izin dalam forum itu, mau kemana, saya mau keluar sebentar. Lalu dia mendatangi tempat berkumpulnya ya toh Abu Jahal, Abu Lahab, CS ya kan gitu. Lalu dia disambut. Nah, lalu dia menyatakan, saya masuk Islam. Untuk apa kamu menyambut saya sekarang? Saya sudah menjadi pengikut Muhammad. Nah, lalu diserbu. Setelah dia berkelebat-lebat, ya, dalam sejarah kita dapatkan ya tersabet juga katanya lengannya itu berdarah gitu kan. Terus dia lari ya toh.
dengan kudanya, dipacu kudanya ke tempat rumah Arqam. Iya, Ya toh? alhamdulillah. Nah, tidak hanya saudara yang terluka, karena banyak yang jadi sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi sendiri kan, Iya. ya banyak dicelakai oleh kafir Quraisy pada Quraisy, saat itu. Abu Jahal dan- Ya, mungkin ada bagian-bagian tubuh beliau yang cacat, ya, yang terluka. Nah, saya juga luka. Memangnya kenapa saya sudah menyatakan Islam saya di tengah-tengah mereka? Karena wah, dia terbuka, tidak mau tereng aling-aling. Nah, itulah wataknya Umar bin Khattab itu seperti itu, gitulah. Nah, kalau toh umpamanya dia benar-benar ya masuk, artinya masuk Islam, ya dia tidak menyembunyikan keislamannya. Gitu, didatangi majlis-majlis taklim di kampungnya yang ada, ya kan, untuk ikut belajar. Nah, itu indikator-indikatornya antara lain. Nah, karena ya memang sikap perilaku itu ya biasanya menunjukkan keadaan batin. Walaupun ya bagi orang dewasa memang sangat pandai berpura-pura, ya kan begitu. Tapi kan kita tidak tahu persis. Oleh karena itu husnuzon yang harus dibangun. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Mas siapa tadi? Mas Nurul Haqqi ya, yang bisa saya sampaikan ya. Ya, kita bersyukur saja kalau ada teman-teman handai tolan kita, teman sekampung kita, teman kuliah kita ya. Ya, mau masuk Islam, ya itu harus disyukuri. Jangan dulu nilai batinnya. Kalau dia sudah menyatakan aku mau masuk Islam, sudah alhamdulillah, dia berani ya menyebut Islam, mau masuk Islam, itu kan sudah satu poin, kan begitu. Ya, nanti keikhlasan itu ada prosesnya, kan gitu ya. Oke. Terus yang kedua, nah ini Pak Ustadz, nah mau tanya bagaimana menghilangkan dendam. Ya toh? Menghilangkan dendam. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Haryadi ya. Bapak atau Mas, saya tidak tahu ya. Ya. Baik, ini pertanyaannya. Yang jelas pertanyaannya, apa itu dendam? Nah, dia harus paham dulu ya toh. Apa itu dendam? Dendam itu satu keadaan hati yang ingin membalas. Apa yang dibalas? Kejahatan, ketidakbaikan orang lain dan lain-lain. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ini cara menghilangkannya. Ya, kalau terapinya menurut saya kan gitu ya. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Ya toh? Dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Terus yang kedua, justru sebaliknya hati pikiran kita akan menjadi bermasalah. Nah, itu. Ini yang harus kita ingat. Apa toh? Ya, walaupun ya memang di dalam Quran itu disebutkan, ya di dalam hadis juga disebutkan, intinya watbi isayatil hasanah. Ikutilah kejelekan, kejahatan orang itu dengan kebaikan, bukan dengan dendam. Sekali lagi, dendam adalah keadaan jiwa yang ingin membalas ya toh ketidakbaikan, kejahatan orang lain. Nah, gitu ya. Semakin tinggi dendamnya ya, semakin tinggi pula keinginannya untuk membalas ya kejahatan itu dengan kejahatan. Membalas ketidakbaikan dengan ketidakbaikan. Nah, ini memang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya toh? Nah, oleh karena itu pertama tadi saya katakan, kita harus ingat bahwa membalas ya kejahatan dengan kejahatan tidak menyelesaikan masalah. Ya, justru sebaliknya akan memperbesar masalah. Lalu dampaknya secara psikologis ya, hati kita menjadi kotor dan tidak tenang. Ya toh? Karena nanti biasanya ya balas dendam itu akan berkembang, saling balas membalas. Nah, gitu loh. Tidak mau kalah. Ya, makanya kalau
kita kembali kepada Islam, balas dengan kebaikan. Ya, saya berikan sedikit tahapnya ya. Pertama, pikiran kita bahwa ternyata membalas kejahatan dengan kejahatan tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Betul. Ya toh. Terus yang kedua, ya akan bermasalah kepada pikiran dan hati kita. Ya, apa? Tidak akan mungkin tenang. Tidak akan mungkin. Itu kita membalas satu dengan kejahatan itu, akan hati kita akan tenang, itu tidak mungkin. Ya toh. Ini yang harus kita ingat. Tidak ada gunanya lah gitu ya, tidak ada gunanya. Nah, terus ketiga ya, kita perlu mengingat bahwa kita ini bersaudara. Ya toh? Kita ini bersaudara. Ya toh? Bahwa baik kita saudara sesama agama, ya. Ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara tidak seagama, tapi kita sesama manusia. Kita bersaudara karena kita sekampung. Ya toh? Bisa itu. Apalagi kalau kita bersaudara karena darah. Keturunan, ya kan begitu. Nah, ini ya. Nah, itu harus kita ingat. Ya toh? Karena pada prinsipnya kan kita ingin tenang dalam hidup ini. Betul. Setiap manusia itu ingin tenang dan damai. Dulu pernah saya sampaikan, kalau kita bicara tentang manusia, akar kata dari manusia itu bisa dari kata insan. Ya toh? Akar kata dari kata insan itu bisa dari kata nisyun, lupa. Bisa dari kata unsun. Unsun itu damai, senang, bahagia, harmonis. Karena pada prinsipnya semua orang ingin kedamaian, ya, ketenangan, keharmonisan. Jadi balas dendam itu tidak akan mungkin menimbulkan ketenangan, kedamaian di hati, itu tidak mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu tidak menyelesaikan masalah kita. Yang kedua tadi akan mengotori hati kita dan menimbulkan masalah baru. Ya toh? Nah, terus yang ketiga yang harus kita ingat, ya, memaafkan orang lain. Nah, memaafkan orang lain itu mendapat pahala. Mendapat pahala, ya toh. Justru membalas kejahatan dengan kejahatan menjadi dosa, ya kan? Nah, jadi perlu diingat ya, membalas kejahatan dengan kejahatan adalah dosa. Ya toh. Nah, itu bukan ciri orang beriman. Bukan. Banyak dalam Al-Quran. Tadi antara lain, ya, balaslah kekurangan orang, kesalahan orang, kejahatan orang itu dengan kebaikan. Ya toh. Malah secara lebih operasional lagi, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 di situ disebutkan bahwa 62 ya. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kalau kamu bertemu dengan orang dalam kehidupan sehari-hari di kampung, di mana, di tempat kerja, di tempat kuliah, tempat belajar, ya, balas ya ketidakbaikan orang itu dengan qalu salama, ungkapkan kata-kata yang membawa keselamatan, ya, yang membahagiakan, yang menyenangkan, walaupun dia dengki kepada kita. Nah, balas dengan itu. Itu secara praktis begitu di dalam surat Al-Furqan ayat 62 itu nanti bisa ditengok itu. Nah, jadi kembali, ya, pertama tidak menyelesaikan masalah, itu yang harus kita ingat. Kedua akan menimbulkan masalah baru. Ya, betul. Ya, ketiga akan melahirkan ketidaktenangan dalam hidup kita. Siapa yang ingin hidup tidak tenang? Tidak ada, ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita ingat, ya, karena itu dampaknya tidak baik. Nah, lalu yang keempat itu yang kita doakanlah mereka, malah, ya toh, kita doakan, ya, semoga dia, ya, sudahlah, ya, tidak usah
berbuat yang tidak baik lagi, tidak usah menyinggung perasaan orang lagi. Kita mohonkan kepada Allah supaya dia mendapatkan petunjuk. Nah, jadi begitu. Ya, ini sudah dipraktikkan oleh Nabi juga. Nah, dulu pernah saya sampaikan, waktu Nabi berdakwah ke Taif ya, dibalas itu belum mulai sudah diusir kok mereka Nabi itu. Ya. Tapi kejahatan orang Taif itu tidak dibalas dengan kejahatan. Tapi Nabi prihatin dan berdoa, Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum saya karena dia belum memahami kebenaran yang akan saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya, kita doakan mereka. Nah, insya-Allah ya toh. Ya mungkin suatu saat ya, memang ada juga pepatah menyatakan, patah harap itu ya, kalau kita membenci orang jangan berlebihan, kalau kita senang pun juga jangan berlebihan ya. Itu juga ada ya toh. Tapi kita harus mengerem ya ketidaksukaan kita itu. Saya tuh mencoba ya toh melakukan bagaimana supaya Allah, kita berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengatur hubungan antar manusia, ya kan? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya jauhkanlah hati saya dari rasa benci, rasa dendam, rasa buruk sangka, ya rasa sombong. Nah, karena semua rasa itu ya akan menodai hati kita, mengotori hati kita, ya merusak pikiran kita, mengusir ketenangan hidup kita. Nah, itu jelas itu. Nah, saya pikir itu ya mungkin kiat-kiat ya untuk apa namanya menghilangkan dendam, mengingat dampak negatifnya gitu kan. Mengingat dampak negatifnya kepada diri kita, kepada orang lain. Ya gitu ya. Jadi orang yang tadi umpamanya berbuat salah, berbuat jahat kepada kita itu akan semakin bertambah kejahatannya kalau kita balas dengan kejahatan. Ya toh? Baik itu kejahatannya kepada kita itu bersifat materi maupun ya bersifat, mungkin bersifat rohaniah juga bisa. Bersifat etika gitu yang kurang baik, ya kan begitu. Ya mungkin menyinggung perasaan kita, ya kata-katanya atau sikap tingkah lakunya meremehkan kita, atau mungkin dia memfitnah kita, ya kan begitu. Nah, oleh karena itu kita juga ya berlindung kepada Allah ya dari apa? Dari semua ya orang yang ingin memfitnah. Nah, kan begitu. Saya juga kadang berdoa juga begitu. Ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada siapapun saudara-saudara saya, baik seagama maupun tidak, yang ingin memfitnah hamba. Jauhkan hamba dari fitnah. Kan begitu. Ya toh. Jadi seperti itu. Saya pikir itu ya jawaban saya kepada siapa tadi? Haryadi. Haryadi, semoga dapat dipahami ya, sehingga ya kita jangan intinya membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya membalas kejahatan, ketidakbaikan dengan kebaikan. Kenapa? Karena tadi ada 4 hal dampaknya ya. Pertama dalam diri kita, dan lebar nanti akan menimbulkan masalah baru. Hubungan sosial kita akan semakin terancam gitu ya. Ya jauh, nah gitu ya. Saya pikir itu. Oke, selanjutnya ya, ini kita lanjutkan faktor-faktor yang juga mengganggu atau merusak ya, katakan begitu ya, tauhid kita ya. Yang selanjutnya yang ke-18 itu ya, mengkafirkan orang Islam. Nah, ini juga tidak boleh itu. Ya. Atau menghalalkan darahnya, atau tidak mengkafirkan, bukan mengkafirkan, mungkin bahasanya tidak menyatakan kafir orang yang memang kafir, ya kan begitu. Cuma
tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang kafir. Nah, itu yang tidak boleh. Nanti cenderung terus mencela, mencaci maki, jadinya begitu ya. Jadi mengkafirkan orang Islam. Nah, mungkin karena begini. Kita kadang-kadang, nah ini perlu kita menahan diri ya, supaya kita tidak berlebihan bersikap. Soalnya begini, nanti sikap itu bisa menjadi Tuhan kita. Ya toh? Artinya apa? Kalau kita tidak menahan diri untuk jangan sampai bersikap yang berlebih-lebihan. Nah, kan begitu ya. Makanya umpamanya ada orang Islam, ya teman kita atau sahabat kita atau orang satu kampung kita hanya kenal biasa-biasa, ya. Dia Islam, ya, tapi ya jarang sholat. Nah, jangan dikafirkan, jangan. Paling-paling ya Islam yang asi, Islam yang maksiat itu kan dia. Tapi jangan dikafir-kafirkan, tidak boleh. Makanya di di dalam Islam ya toh, kita tidak boleh saling mencela tentang agama juga tidak boleh ya toh. Tapi mengkafirkan orang yang Islam itu juga tidak boleh ya. Yang menentukan orang kafir itu Allah, tapi ada ciri-cirinya orang kafir. Nah, kan begitu. Ya toh. Cuma kalau kita berbicara tentang, tapi mengkafir-kafirkan itu yang tidak boleh, orang Islam kita kafir-kafirkan. Walaupun ada ya maaf di dalam hadis Nabi disebutkan, man tarokas salat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka kafirlah dia. Nah, kan gitu ya. Kafirlah dia. Ya, artinya bisa kafir dalam arti dia keluar dari Islam, bisa dalam arti kafir dia tertutup dari rahmat Allah, ya, kafir dalam arti dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya toh. Jadi bagaimana sikap kita? Ya justru ya kalau kita lihat ada orang Islamnya Islam KTP, ya toh, bahasa kita itu kalau bahasa Jogjanya Islam abangan. Nah, gitulah. Islam abangan itu sama dengan Islam KTP, ya toh. Nah, ada yang kurang dalam dirinya itu, dalam arti apa? Dia mengaku Islam tapi tidak menjalankan Islam. Lalu kita katakan kafir kamu. Ah, ini tidak boleh. Selama dia masih ya mengakui syahadatain, ya toh, gitu sebagai syahadahnya, sebagai perjanjiannya, sebagai pengakuannya, tidak boleh kita menyatakan dia orang Islam itu jadi kafir karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan Islam. Makanya ada istilah Islam asi, Islam tapi dia maksiat, maka berdosalah dia, ya kan begitu, ya toh. Lalu menghalalkan darahnya juga tidak boleh. Ya. Yang bisa menghalalkan darahnya karena satu sebab apa? Sebab hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi begitu. Umpamanya ya menjadi halal darahnya ya karena dia mengalirkan darah dengan jalan yang tidak hak. Ya toh. Jadi seperti makanya wala yaqtuluna an-nafsallati, ya jangan kamu membunuh suatu jiwa ya illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Nah, jadi begitu. Umpamanya kita ambil juga tentang tidak boleh juga kita mengatakan orang itu kafir walaupun dia zalim, umpamanya tidak usah menzalim-zalimkan orang. Nah, gitu, tidak usah, ya toh. Menilai boleh, ya toh. Artinya apa? Sebatas itu sebagai suatu proses ya membangun pemahaman, ya kan? Tapi bukan untuk menzalim-zalimkan orang. Orang yang sudah zalim dikatakan zalim kan tidak ada manfaatnya juga. Orang yang kafir ya kita kafir-kafirkan juga tidak bermanfaat. Karena nanti dia akan balik mengkafirkan kita juga. Nah, jadi begitu ya. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi kita riwayat Bukhari, riwayat Muslim juga menyatakan yang matanya menyebutkan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
mencaci orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Nah, ini. Mencaci maki orang muslim yang perilakunya tidak islami, gitu. Tentu ya orang ingin mencaci itu karena perilakunya tidak islami, ya toh. Nah, kita boleh prihatin, makanya di sini perlu ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bagaimana kita bisa berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang banyak menyimpang perilakunya dari Islam? Kalau kita jauh, kalau kita mencaci maki mereka, ya justru kita bagaimana mengadakan pendekatan, ya toh, ya biar kita kenal dulu dia baik dulu dengan kita, ya biar bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan. Nah, nanti lama-lama baru kita sentuh persoalan-persoalannya, ya toh. Nah, jadi begitu, jangan mencaci maki orang muslim yang asi, jangan. Yang berbuat maksiat itu jangan, kita prihatin boleh. Tapi jangan berhenti kepada prihatin. Ya kan? Karena muslim asi itu bukan berarti muslim yang berbuat mungkar, berarti ada kemungkaran di situ. Nah, oleh karena itu jangan diamkan. Muslim asi yang maksiat itu jangan didiamkan. Apa? Ya diperhatikan. Diperhatikan untuk apa? Untuk diupayakan membantunya biar dia bisa merubah dirinya. Nah, kita tidak bisa merubah. Ya, tidak bisa. Ya, karena Allah sudah menyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan merubah keadaan diri. Kata anfus itu diri, terdiri dari jiwa dan raga. Ya. Kalau mereka tidak mau mengadakan perubahan terhadap dirinya, sehingga kita hanya bertugas menciptakan iklim yang bisa mempengaruhi dia supaya bisa berubah. Nah, jadi begitu. Sudah barang tentu multi approach, multi pendekatan. Nah, multi pendekatan seperti umpamanya jargon Muhammadiyah dengan gerakan jemaah, dakwah jemaah. Nah, gitu. Bagaimana kita membangun kohesi sosial, kesatuan sosial itu, perkatan sosial, ya toh, dengan lintas ras, lintas suku, ya, jadi bahkan lintas agama, apalagi seagama, ya kan, gitu loh. Ya, ada tetangga kita budayakan silaturahmi, kita inventarisir masalah-masalah yang kita lihat, ya. Yang mungkin mereka tidak paham dirinya bermasalah. Ya, karena ini kan faktor pemahaman Islam. Semakin paham kita Islam, maka semakin besar kemungkinannya, artinya kita bisa mengevaluasi diri. Semakin sedikit Islam diketahui, maka kontrol diri mungkin akan semakin rendah. Nah, kan begitu. Mereka tidak bisa mengontrol dirinya berdasarkan agama. Yang mengevaluasi diri, maka kita ya bisa mengevaluasi itu. Oh, ini tetangga saya lihat ini ya ibadahnya cuma sekali seminggu, cuma Jumatan saja dia berangkat, ya kan. Kalau umpamanya setahun cuma kelihatannya cuma pada waktu sholat tarawih aja dia pergi ke masjid, ya kan, begitu. Nah, oh, kalau kita lihat dari sisi, oh ternyata tetangga saya ini juga suka membungakan uang, rentenir, ya. Bagaimana cara kita, ya kan begitu. Ada juga mungkin tetangga kita yang selalu terpaku dengan dunia, tidak pernah ya memperhatikan ya agama. Nah, ini bagaimana? Ya kita adakan hubungan dulu dengan baik, nyata, untuk mengetahui lebih jauh keadaan yang sesungguhnya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, setelah itu baru kita mulai, ya toh. Jangan karena dia, itu orang bengkulu, oh itu Islam pinggiran, oh itu Islam maksiat, oh Islam itu tidak bermutu. Nah, ini justru menjauhkan mereka dari kita. Ya toh. Nah, makanya ini konteksnya dengan dakwah, ya. Ingat jargon dakwah Muhammadiyah itu menggembirakan. Ya toh. Jadi begitu, ya. Kita kembali, ya, bahwa mencaci maki orang Muslim adalah
kefasikan. Nah, artinya keluar kita dari garis ketentuan gitu, ketentuan syariat. Nah, kalau kita mencaci maki, atau dan membunuhnya adalah kekafiran. Oh, luar biasa itu. Ya, toh. Membunuh dengan jalan tidak hak. Gara-gara cemburu, ya, calon istrinya diajak bicara sama laki-laki lain, Dibunuh. wah, marahnya minta ampun umpamanya. Nah, ini dengan jalan tidak hak, ya. Iya, Ustaz. Nah, oleh karena itu ditegaskan lagi ya oleh Nabi kita, la yarmi rajulun rajulan bil puskin, ya, awil kufri illar taddas alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Jika seseorang menuduh orang lain fasik, nah ini juga tidak boleh kita mengatakan, atau kafir, padahal tidaklah dia mempunyai sifat seperti itu, maka kefasikan dan kekufuran akan kembali kepadanya, ya, kepada orang yang menuduh, ya toh. Ini hadis juga hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi begitu, jangan sampai kelemahan orang itu ya mengakibatkan kita bereaksi, menilai, ya, mencemooh. Ini tidaklah dibenarkan dan itu bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid, ya. Baik, karena ini saya mendengar sudah suara azan ini, ya. Iya, Ustaz. Nah, hanya azan yang membatasi kita bicara, ya kan? Nah, kita begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi azan al-i'lan biduhulil waqti shalah. Pemberitahuan bahwa waktu salat telah tiba, kaitannya pemberitahuan itu dengan aktiviti, ya, kegiatan, maka semua kegiatan kita opkan. Nah, kita bersiap-siap untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, ya, atur saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang intinya tadi saya menjawab 2 pertanyaan, semoga ya dapat dipahami, ya, atas segala kekurangan dalam penyampaian saya malam ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori, MSc PSD, yang sudah menyampaikan materi yang insya Allah tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Anhar tadi dapat menambah keimanan kita, juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita doakan selalu kepada Ustadz dan juga keluarga, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau bisa memberikan ilmu-ilmunya kembali kepada kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah Isya, maka tidak ada pertanyaan, mohon maaf, maka kita tutup kajian Ba'da Maghrib ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.